Ayah tiriku membenciku dan ingin mengusirku. Dia tidak tahu bahwa itu rumah yang kumiliki secara sah. Nama saya Clara, dan saya berusia 28 tahun. Selama hampir 1 dekade, saya telah berjuang untuk mempertahankan keseimbangan hidup setelah kematian ibu saya. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang penuh kenangan, tempat di mana saya merasa aman dan nyaman. Namun, hidup saya berubah total ketika ibu saya meninggal, dan ayah tiri saya, Pak Leo, masuk ke dalam kehidupan kami. Pak Leo selalu merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya, dan ketidaknyamanan itu semakin terasa setelah ibu saya meninggal. Dia merasa bahwa rumah ini adalah beban dan menganggap saya sebagai penghalang. Saya masih bisa ingat betapa sulitnya beradaptasi dengan kehadiran Pak Leo di rumah kami. Sementara saya berusaha untuk menghormati kenangan ibu saya dan menjalani hidup saya, Pak Leo semakin sering menunjukkan ketidaksenangannya. Hari-hari kami mulai dipenuhi dengan ketegangan. Pak Leo sering mengeluh tentang beban finansial rumah dan seringkali meminta saya untuk membantu menanggung biaya. Setiap permintaan terasa seperti beban tambahan di pundak saya. Saya merasa terasing di rumah saya sendiri. Dia membuat keputusan sepihak mengenai perbaikan rumah dan seringkali memperdebatkan masalah sepele, seolah-olah mencoba mencari alasan untuk mengusir saya. Satu malam, Pak Leo mengundang teman-temannya untuk makan malam di rumah. Selama makan malam, dia mulai bercerita tentang bagaimana rumah ini terlalu besar dan tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Saya merasa hati saya hancur mendengar komentar-komentarnya. Saya tahu bahwa dia tidak hanya berbicara tentang rumah, tetapi juga tentang keberadaan saya. Setiap kali dia menyebutkan betapa tidak layaknya rumah ini, saya merasa seolah-olah dia sedang menyiratkan bahwa saya juga tidak layak. Suatu hari, Pak Leo mengumumkan bahwa dia telah menyewa seorang pengacara untuk menangani masalah rumah. Dia mengklaim bahwa dia tidak bisa lagi menanggung biaya dan memaksa saya untuk pindah. Ketika dia memberitahu saya keputusan ini, saya merasa seperti dunia saya runtuh. Saya terpaksa untuk mencari tempat tinggal baru, sementara Pak Leo tampaknya semakin bersikap dingin dan kasar. Di tengah kekacauan, saya menemukan dokumen-dokumen penting di antara barang-barang ibu saya. Dokumen tersebut adalah bukti bahwa rumah ini secara sah adalah milik saya. Saya merasa seperti mendapatkan sinar harapan di tengah kegelapan. Dokumen itu menunjukkan bahwa ibu saya telah mewariskan rumah ini kepada saya dalam surat wasiat yang sah. Namun, saya harus berani untuk menghadapi Pak Leo dan mempertahankan hak saya. Saya memutuskan untuk menghadapi Pak Leo dengan dokumen-dokumen tersebut. Ketika saya menunjukkan kepadanya bahwa rumah ini adalah milik saya secara sah, dia tampak sangat terkejut dan marah. Diskusi menjadi semakin intens, dan dia mulai mengancam untuk mengusir saya dengan cara lain. Namun, saya tetap tenang dan meminta waktu untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Saya mengajukan gugatan terhadap Pak Leo atas tindakan pengusiran yang tidak sah. Proses hukum ini sangat melelahkan dan emosional, tetapi saya bertekad untuk mempertahankan hak saya. Selama persidangan, saya merasakan dukungan dari teman-teman dan keluarga yang percaya pada saya. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa Pak Leo harus meninggalkan rumah, dan saya dapat tinggal di sana sesuai dengan hak saya. Setelah persidangan, saya merasa lega dan penuh rasa syukur. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal bagi saya, tetapi juga simbol kekuatan dan keberanian saya untuk melawan ketidakadilan. Pak Leo pergi dari kehidupan saya, dan saya akhirnya bisa melanjutkan hidup saya dengan ketenangan. Saya memutuskan untuk memperbarui rumah dan mengubahnya menjadi tempat yang penuh dengan kenangan indah. Rumah ini kembali menjadi tempat yang nyaman dan penuh kasih sayang, dan saya mulai membangun kembali hidup saya dengan cara yang baru. Cerita ini mengajarkan saya tentang kekuatan hukum, keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan pentingnya melindungi hak-hak kita. Saya berharap pengalaman saya ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin menghadapi situasi serupa. Dalam hidup, terkadang kita harus berdiri teguh untuk apa yang benar,
dan itu adalah pelajaran berharga yang akan saya bawa selamanya.